Segala sesuatu yang pilot pesawat tempur, ahli taktik, dan insinyur pelajari tentang pertempuran udara dalam 50 tahun terakhir telah disuling menjadi F-22 Raptor, pesawat tempur angkatan udara untuk abad ke-21. Pelajaran yang didapat dengan cara yang sulit di Korea, Vietnam, dan tempat-tempat seperti lembah Beka di Lebanon, kewaspadaan dan kelincahan situasional yang tak ternilai harganya, menembak sebelum terlihat, menipu atau menghindari ancaman darat, keandalan, kecepatan adalah kehidupan, telah menjadi diterjemahkan ke dalam sekitar 34.000 pon titanium, aluminium, dan bahan ajaib yang terbang seperti mimpi. Super cepat dan bermanuver, sembunyi-sembunyi, dan memberikan pilotnya informasi yang langsung dapat dipahami tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. F-22 menggabungkan begitu banyak pesawat tempur, pertama, yang akan menjadi tolok ukur kekuatan tempur udara setidaknya selama seperempat abad. Hampir setiap tahun sejak program dimulai, bagaimanapun, F-22 telah diburu oleh para pemotong anggaran di Kongres dan Pentagon yang mempertanyakan kebutuhan Angkatan Udara akan pesawat tempur yang begitu kuat. Terutama sekarang, dengan anggaran pertahanan yang hampir mencapai titik terendah pasca perang, para kritikus menganggap Raptor sebagai contoh utama dari program mahal yang tidak tahu bahwa Perang Dingin telah berakhir. Kasus pembunuhan teknologi yang berlebihan untuk ancaman pesawat tempur yang mungkin muncul dalam dekade mendatang. Program F-22 telah dipotong, ditunda, atau direstrukturisasi berkali-kali dalam 7 tahun terakhir sehingga sebagian besar pengamat kehilangan hitungan. Awalnya dipatok pada pembelian 750 pesawat, inventaris yang direncanakan turun menjadi 650, lalu 600, lalu 442, dan sekarang, dengan Quadrennial Defense Review, 339, sedikit lebih dari 3 sayap. Karena pembelian telah turun, biaya per unit telah naik, dan beberapa anggota Kongres khawatir bahwa F-22 akan kehilangan harga dirinya, seperti yang dikatakan Senator John Glenn, de Ohio, baru-baru ini dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat. Kita harus waspada agar program ini tidak berjalan seperti program sebelumnya, seperti B-2, di mana kejutan stiker membanjiri peningkatan kemampuan. Untuk menggarisbawahi poin ini, Kongres telah memberlakukan batasan biaya program sebesar $40,9 miliar pada F-22, seperti yang dilakukan dengan program B-1B dan B-2. Jika proyek melebihi batas, Angkatan Udara harus mendanai kelebihan dari akun lain. Dengan pengurangan pembelian, Pentagon juga memangkas tingkat produksi puncak F-22 dari 48 per tahun menjadi 36 per tahun, mengurangi pembelian mesin dari 1027 menjadi 777, dan memangkas batch produksi awal dari 70 menjadi 58 pesawat. Jauh dari pembunuhan berlebihan, para pemimpin Angkatan Udara tidak melihat F-22 sebagai pembunuhan yang berlebihan. Jauh dari itu, sebaliknya, mereka melihat pesawat hanya memiliki kekuatan untuk memberikan apa yang diharapkan bangsa ini, kontrol total udara dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan pasukan AS, alih-alih menjawab generasi baru pesawat tempur berkemampuan tinggi dan bahkan agak siluman yang sekarang mulai beroperasi di seluruh dunia, seperti Su-37 Rusia, Rafale Prancis, dan EF-2000 Raptor dirancang untuk melawan pesawat terbang dan rudal yang akan menyerang, datang setelah mereka. Kami tidak membangun F-22 untuk ancaman yang kami hadapi pada tahun 2000 atau 2005. Tegas Mayor Jenderal Sel Bruce A. Carlson, Direktur Persyaratan Operasional, Wakil Kepala Staf Operasi Udara dan Luar Angkasa USAF. Kami sedang membangunnya untuk ancaman yang akan kami hadapi pada tahun 2020, ketika sejumlah besar F-22 akan digunakan. Carlson mencatat bahwa pesawat tempur superioritas udara F-15 USAF saat ini dirancang pada 1960-an, diuji dan diproduksi pada 1970-an, ditingkatkan pada 1980-an, dan akhirnya melakukan pertempuran atas nama AS dalam Perang Teluk 1991. Di sana itu mengumpulkan penghitungan yang mengesankan dari 29 pembunuhan udara ke udara tanpa kerugian, melawan MiG-29 yang canggih dan pesawat tempur lain yang cakap. Demikian juga, F-22 harus mampu mendominasi ruang pertempuran hingga usia parubaya. Kami tidak memiliki sumber daya untuk membangun pesawat tempur baru setiap 5-10 tahun. Kata Carlson, kami tidak ingin kembali dari pertempuran di tahun 2010, dengan ekor kami di antara kaki kami dan berkata, ya, kami hanya tidak ingin menghabiskan uang untuk petarung yang benar-benar cakap di tahun 1990-an. F-15 mendominasi selama masa pakainya, dan F-22 sedang dirancang untuk melakukan hal yang sama, tambahnya. Tidak ada gunanya membangun pertandingan untuk pejuang musuh potensial terbaik saat ini. Kata Carlson, Angkatan Udara membutuhkan sebuah pesawat yang dapat mengalahkan sejumlah besar pesawat musuh dengan cepat dan hebat. Paritas telah tiba. Pertanyaannya adalah, apakah ada pesawat di luar sana saat ini yang dapat mengancam kita? Dan jawabannya adalah, ya, kata Carlson, dengan F-15, kami setara sekarang dengan keluarga pesawat flanker Rusia, yang memiliki akselerasi, jangkauan, kekuatan radar, dan kelincahan yang sangat baik. Letakkan rudal yang bagus di pesawat itu, dan itu menjadi ancaman besar bagi sebagian besar pesawat kami dan F-15, lanjutnya. Selain itu, flanker telah dilisensikan ke negara lain, sehingga mereka akan muncul di lebih banyak tempat. Adapun MiG-29, dia berkata, mereka ada di mana-mana. Rusia menjualnya dengan harga murah. Seiring berjalannya waktu,
pejuang yang lebih baik muncul di banyak tempat di mana AS mungkin terlibat dalam perkelahian, dan tidak ada yang tahu kepada siapa Eurofighter atau Rafale mungkin akan dijual. Penekanan USAF pada operasi ekspedisi akan membuat lebih sulit bagi F-15 untuk mendominasi seiring berjalannya waktu dan pesawat ancaman baru berlipat ganda jumlahnya. Ketika saya pergi berperang, saya adalah pasukan ekspedisi, kata Carlson, karena komitmen di seluruh dunia, mungkin saya hanya bisa membawa 1,5 sayap F-22 ke titik panas, karena bahkan angkatan udara yang cukup kecil mampu membeli 2 sayap pesawat tempur top line yang dapat menandingi F-15. Pertempuran udara bisa menjadi seri, dengan konsekuensi bencana bagi pasukan darat Amerika di akhir jangka panjang, jalur suplai dari benua AS. Jika Anda setara, Anda tidak akan menang besar, dan Anda tidak akan menjamin dominasi udara kepada komandan teater, sehingga Anda dapat mendaratkan pasukan dan peralatan di pantai, kata Carlson. Kami tidak ingin kalah dari Angkatan Udara kelas 3 hanya karena mereka kebetulan tinggal di dekat pertempuran dan bisa melemparkan beberapa sayap pesawat bagus ke arah kami, tegasnya. F-22 tidak hanya dibutuhkan untuk bisa menang dalam mode ekspedisi yang kemungkinan akan kalah jumlah, F-15 sekarang keluar dari produksi dan semakin tua, usianya dan masalah yang terkait tekanan badan pesawat, korosi, intrusi air, dan sebagainya, hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Kami tidak punya banyak pilihan selain mengganti F-15, menurut Jenderal Michael Ryan, Kepala Staf Angkatan Udara. F-15 memiliki banyak masalah geriatrik, kata Ryan, dan mengingat bahwa kita harus menyimpannya setidaknya selama 1 dekade lagi saat F-22 diuji, disempurnakan, dan diproduksi, itu mengkhawatirkan Anda. Usia rata-rata pejuang di Angkatan Udara merangkak menuju 20 tahun, kata Ryan. Kami tidak pernah memiliki usia rata-rata di armada tempur kami 20 tahun, dan kami akan sampai di sana sebelum kami membalikkannya, katanya. Itu masuk ke wilayah yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Jika F-22 ditunda lebih lanjut, itu akan menimbulkan masalah besar bagi Angkatan Udara, kata Ryan. Pesawat tempur dibangun untuk sejumlah jam, layanan tertentu di badan pesawat. Dan setelah itu, kami harus melakukan hampir rekondisi pesawat untuk mengembalikannya ke kondisi terbang karena stres dan ketegangan dari manuver pesawat tempur. Jelasnya, Angkatan Udara belum menganggarkan upaya remanufaktur untuk F-15 karena akan sangat mahal dan tidak melakukan apapun untuk meningkatkan kemampuannya menghadapi ancaman modern, terutama yang ditimbulkan oleh pertahanan darat dan rudal permukaan ke udara. Kami bermain-main dengan program F-22 lagi dan memotongnya, dan biaya unit naik secara signifikan, kata Ryan. Secara ekonomi, tidak masuk akal untuk menurunkannya lebih rendah. Risiko yang meningkat Angkatan Udara telah dikritik oleh beberapa anggota Kongres yang menunjukkan bahwa layanan mundur dari desakan sebelumnya bahwa 4 sayap 442 pesawat benar-benar jumlah terendah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan misi memerangi 2 teater utama yang hampir bersamaan, perang. Dalam tinjauan pertahanan 4 tahunan, Angkatan Udara menyetujui program yang dipotong menjadi hanya 339 pesawat, atau sekitar 3 sayap. Ryan mengakui bahwa risikonya naik dengan pembelian yang lebih kecil tetapi proposal itu didasarkan pada skenario yang berputar di sekitar operasi AS di Asia Barat Daya pada saat yang sama terlibat dalam operasi di Asia Timur Laut. Kami telah mengukur diri kami sendiri pada 2 kontingensi regional itu, dan kemudian lindung nilai kami terhadap ukuran kekuatan yang tidak diketahui memastikan bahwa apa yang kami miliki adalah kemampuan kualitas, kata. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.